Dahsyat, fix PBNU ambil alih Jatman. Habib Lutfi tergusur. Saya kira Habib Lutfi itu mohon maaf dalam tanda kutip itu gaung singanya itu menakutkan pengurus PBNU, Mas. Tapi ternyata yang duduk di pengurus PBNU ternyata juga singa-singa yang tidak kalah gagahnya, Mas. Ya walaupun dalam tanda kutip mereka sudah punya ahu, nah, itu nggak akan bermakna. Ya nanti akan dibatalkan demi hukum oleh Kementerian Hukum dan HAM. Habib Lutfi sebentar lagi rungkad untuk lengser dari Jatman. Habib Lutfi ini kan sudah berkuasa sudah cukup lama, ya sejak tahun 2000 ketika terjadi Muktamar Jatman di Pekalongan. Jadi kalau dihitung dari tahun 2000, sekarang sudah 2024. Jadi sudah 24 tahun berkuasa. Cukuplah ya. Jangan menjadi Fir'aun ya yang ingin berkuasa selamanya, sehingga sudah cukup untuk Habib Lutfi berkhidmat di Jatman. Ketika terjadi silaturahim, yang pertama peserta tidak boleh membawa handphone ke dalam. Jadi steril itu forum itu, tidak ada yang mengabadikan. Kemudian juga dihadiri, saya data resminya ada sekitar 15 idara husto dari 20 idara husto Jatman. Artinya ada 5 idara husto yang tidak hadir. Dan kabarnya pula sekjen dari Idaroh Aliyah, yaitu Dr. Kiai Haji Masudi Suhud, menghadiri acara tersebut. Walaupun terjadi perdebatan, saya yakin terjadi perdebatan karena Kiai Masudi Suhud merepresentasikan Habib Lutfi. Dan ternyata dari forum tersebut menyepakati tidak mengindahkan terhadap poin-poin yang disampaikan oleh kepemimpinan Habib Lutfi dan Kiai Masudi Suhud. Di dalam silaturahmi antara PBNU dan Jatman itu disepakati tentang beberapa poin. Ini adalah poin penting silaturahminya Idar Wusto dan PBNU. Statementnya kurang lebih seperti ini. Kami Idara Wusto Jatman menegaskan, 1. Masa khidmat kepengurusan Idaroh Aliyah sudah dinyatakan demisioner. Kemudian yang kedua, mendukung PBNU untuk mengambil alih kewenangan Idaroh Aliyah Jatman. Tanda kutip, karena sudah demisioner, ini dikatakan tanda kutip di Idaroh Aliyahnya. Kemudian memohon PBNU untuk segera menyelenggarakan Muktamar Jatman selambat-lambatnya 1 bulan setelah pernyataan ini disampaikan. Keempat, memohon agar Muktamar Jatman diselenggarakan di Semarang. Ini poin penting ini. Kenapa di Semarang? Ya, terus kemudian ini adalah suasana silaturahmi di dalam Rois Am diikuti oleh unsur Jatman dan PBNU. Artinya forum ini direstui oleh Rois Am, poin-poinnya, hasil-hasil silaturahmi ini, yang salah satunya poin penting itu tadi ya, menyelenggarakan muktamar, kemudian tidak diselenggarakan di Pekalongan, tetapi di Semarang, dan beberapa poin pentingnya PBNU untuk mengambil alih. Ini adalah situasi ini setelah dilakukannya silaturahmi dan beberapa kesepakatan. Artinya Kiai Julfa ini melaporkan terhadap Rois Am. Saya langsung ke Mas Taufik, secara secara faktual atau secara yuridis ini Mas Taufik, poin-poin ini tidak mendeklarasikan langsung Kiai Halwani, walaupun di dalam polling kita itu kemarin 90% mendukung Kiai Halwani, tetapi PBNU dalam hal ini men-take over ya kepengurus atau kebijakan-kebijakan Jatman ini. Bagaimana menurut Pak Mas Taufik? Saya terus terang merujuk pada statement saya pada podcast yang telah lalu, di mana dalam pertemuan tanggal 19 kemarin, tepatnya di yang digelar di hotel Hotel Bumi ya kalau nggak salah ya, yang digelar di Hotel Bumi Surabaya. Ini memang sebuah langkah administratif yang sangat normal dilakukan oleh PBNU, di mana PBNU ketika menghadapi persoalan internal organisasi, termasuk di dalamnya adalah masalah Banom, maka tahap awal dia harus melakukan
komunikasi atau klarifikasi. Nah, setelah tahapan itu berlangsung, maka tahapan berikutnya harus ditempuh. Dan selama pertemuan kemarin memang sudah dilakukan semua tahapan itu, termasuk mengumpulkan semua pengurus baik Idaroh Aliyah maupun Idaroh Wusto. Mereka menyampaikan keluh kesahnya dan memberikan beberapa masukan sehingga terjadilah sebuah keputusan di mana pada akhirnya karena kepengurusan eranya Habib Lutfi ini sudah berakhir pada tahun 2003, tepatnya bulan September, dan tidak ada proses administratif apakah itu perpanjangan waktu atau caretaker tidak ada, maka sekarang momentum yang terjadi di Surabaya itu sangat tepat, di mana PBNU harus men-take over ya untuk melaksanakan muktamar Jatman sesuai dengan ketentuan anggaran rumah tangga dan anggaran dasar Nahdlatul Ulama. Karena apa? Di sana tegas ya pada pasal 19 anggaran rumah tangga NU tentang kepengurusan di berbagai tingkatan organisasi dan dipertegas pada pasal 28 tentang penyelesaian perselisihan yang menjelaskan tentang kewenangan PBNU untuk melakukan itu, ini sudah tepat sehingga ketika disepakati akan ada muktamar yang insya Allah akan berlangsung tidak lama lagi, mungkin sebulan lagi, yang akan ditempatkan di Semarang, dan itu secara sepenuhnya akan diselenggarakan oleh PBNU, bukan lagi oleh Jatman, karena Jatman sudah demisioner, ya. Ini yang harus menjadi kata kunci. Jadi di situ sudah nggak ada lagi kewenangan Habib Lutfi dan pengurusan yang lain untuk melakukan langkah-langkah organisasi. Jadi semua persoalan muktamar akan di take over oleh PBNU. Ini sesuai dengan ketentuan pasal 38. Ada kewenangan di situ NU. Nah, yang menarik kenapa harus di Semarang? Ini yang menarik ya. Memang secara historis ya Jatman itu masuk menjadi Banom itu pada kongres pada muktamar ke-26 PBNU di Semarang. Nah, disitulah rupa-rupanya akan mengambil berkah dari peristiwa masuknya Banom Jatman itu ke PBNU pada muktamar ke-26 sehingga berharap ada napak tilas kesejarahan ya yang di dalamnya insya Allah ada berkah untuk mengembalikan Jatman kepada ruh yang sesungguhnya. Apalagi Habib Lutfi ini kan sudah berkuasa sudah cukup lama ya sejak tahun 2000 ketika terjadi muktamar Jatman di Pekalongan. Jadi kalau dihitung dari tahun 2000 sekarang sudah 2024. Jadi sudah 24 tahun berkuasa. Cukuplah ya. Jangan menjadi Fir'aun ya yang ingin berkuasa selamanya sehingga saking kuatnya itu maka iya jadilah dia seorang penguasa yang tanpa tanding dan tidak ada yang berani mengoreksi. Ini tidak boleh dalam tubuh NU. Maka sudah cukup untuk Habib Lutfi berkhidmat di Jatman dan insya Allah pahala buat beliau setelah mengabdi sekian lama di Jatman. Nah sekarang giliran bagi pihak lain, para ahli thariqah, para mursyid untuk mengelola Jatman ke depan lebih baik dan kembali kepada kaidahnya sebagai Banom. Fa insyaallah pada pertemuan atau muktamar yang akan datang akan tampil tokoh-tokoh yang berjalan seirama dengan langkah dan gerak Nahdlatul Ulama. Sekali lagi saya tegaskan bahwa pertemuan di Surabaya ini sudah menghasilkan poin-poin penting yang cukup strategis dan endingnya adalah memberikan amanah oleh para hadirin yang di dalamnya lebih dari 50% kehadiran ya Idaroh Aliyah maupun Idaroh Wusto untuk hadir di forum kemarin sehingga saya katakan surat Habib Lutfi yang melarang anggotanya untuk tidak hadir rupa-rupanya sudah tidak ampuh lagi. Buktinya hanya ada beberapa Idaroh Wusto yang tidak hadir ya bahkan kemarin saya lihat ada surat juga dari Idaroh Wusto Riau yang melarang anggotanya hadir ternyata tidak cukup ampuh. Nah maka kesadaran ya internal para mursyid, para anggota ini saya kira menjadi satu teladan yang baik agar mereka sadar untuk kembali kepada Nahdlatul Ulama. Jadi dia tidak berada pada skoci yang
sesungguhnya itu sudah berakhir riwayatnya. Saya mendengar bahwa dari hasil silaturahmi PBNU dan Idara Wusto ini akan dibawa ke pleno. Ketika dibawa ke pleno, berarti PBNU itu akan mengesahkan secara organisatoris. Ini akan menguatkan bahwa statement bahwa Jatman sudah resmi di take over sama PBNU dan PBNU menerima desakan-desakan dari Idara Wusto Jatman yang hasil dari pertemuan di Surabaya. Kira-kira seperti itu ya penegasannya, Pak Taufik? Ya, betul. Jadi setelah masa kepengurusan Idaroh Aliyah berakhir pada bulan September 2023, maka setelah itu pula terjadi vakum kekuasaan, ya. Maka terjadilah satu persoalan organisatoris. Nah, akhirnya dibawalah pada pertemuan kemarin di Surabaya di Hotel Bumi. Nah, diputuskanlah sesuai dengan apa yang terjadi, sesuai dengan alur organisasi, dan alhamdulillah semua yang hadir juga memahami posisi dia sebagai makmum, dan penunjukan NU sebagai pelaksana muktamar itu sudah sejalan dengan anggaran rumah tangga maupun anggaran dasar Nahdlatul Ulama. Jadi nanti yang seluruh fasilitator baik organizing committee maupun steering committee itu dari Nahdlatul Ulama. Adapun dalam prakteknya nanti melibatkan teman-teman yang di Thorikoh, yakni para aktivis yang di Idaroh Wusto maupun yang di Idaroh Aliyah yang sepaham dengan hasil pertemuan kemarin, itu saya kira hal yang niscaya ya, karena bagaimanapun ketika muktamar besok dibutuhkan unsur-unsur pelaksana yang cukup banyak. Maka PBNU saya kira akan berperan sebagai fasilitator yang baik. Saya kira itu. Baik, saya langsung ke Kiai Bedillah. Kiai Bedillah, kita coba melihat dari poin penting tadi ini. Poin penting tadi mendukung PBNU untuk mengambil alih kewenangan Idaroh Aliyah, kemudian memohon kepada PBNU untuk selambat-lambatnya 1 bulan dari pernyataan ini, kemudian memohon agar muktamar Jatman diselenggarakan di Semarang. Apa makna dari poin penting ini menurut Anda, Kiai Ubed? Baik, Mas Yusuf, terima kasih. Saya membaca PBNU masih punya power di hadapan Habib Lutfi bin Yahya. Itu di luar perkiraan saya, Mas. Saya kira Habib Lutfi itu, mohon maaf, dalam tanda kutip itu, gaung singanya itu menakutkan pengurus PBNU, Mas. Tapi ternyata yang duduk di pengurus PBNU ternyata juga singa-singa yang tidak kalah gagahnya, Mas. Dan memang itu, Mas, sebenarnya posisi terus terang saja kegelisahan para pengurus Jatman di Idaroh Wusto dan di cabang tingkat kabupaten itu sudah lama, Mas. Tetapi orang-orang Thorikoh itu kan cenderung lebih tawakal, menunggu kudrah iroda Allah, Mas. Karena saya lihat prinsip bahwa at-tajrid wal asbab minallah laisa minan nas itu betul-betul dipegang betul oleh para mursyid Thorikoh dan pengurus Jatman. Artinya tajrid suatu makom yang dalam posisi tinggal melaksanakan ibadah atau suatu makom dalam posisi yang terkait dengan ikhtiar-ikhtiar kemanusiaan, itu semua mengalir dalam kudrah irodah Allah. Prinsip itu dipegang teguh oleh para mursyid dan pengurus di beberapa Idaroh Wusto dan cabang, sehingga keluhan, kegelisahan yang lama dalam kepemimpinan Habib Lutfi yang sangat sentralistik, sangat hegemonik, itu tidak nampak di permukaan. Justru saya lihat itu nampak ke permukaan itu justru ketika ada surat dari Jatman yang melarang surat dari PBNU yang ingin mengajak silaturahim pada tanggal 19 September kemarin itu, Mas. Saya memprediksi kalau tidak ada surat itu, Mas, kalau nggak ada surat himbauan tegas dari Jatman menolak surat dari PBNU,
dan melarang Idarah Wusta untuk mendatangi undangan itu, kalau nggak ada surat itu, mungkin posisi Habib Lutfi masih sangat kuat, Mas. Tapi Iya, karena iya, surat iya. itu yang kemudian karena adanya surat itu nampak ada pembangkangan dan dalam tanda kutip pencurian organisasi yang di block up oleh Pada Suka sebagai provokator yang husnul khotimah lah katakan begitu. Bukan Akhirnya, provokator, penyampai lidah aspirasi. akhirnya membuka kesadaran para kiai-kiai, iya ini sudah terpublikasi, mungkin ini sudah bagian daripada at-tajrid wal asbab minallah. Sehingga para kiai-kiai tinggal mengalir saja. Sehingga kedatangan mereka yang diundang, beliau-beliau yang diundang di Surabaya kemarin itu memenuhi undangan secara mengalir, Mas. Sebenarnya kiai-kiai, mursyid-mursyid tarekat, pengurus-pengurus itu tidak punya kehendak apapun selain menunggu kehendak Allah. Sehingga kayak mengalir saja. Bahkan langkah-langkah politis yang dilakukan oleh Habib Lutfi melalui sekjennya, ya sekjennya, saya katakan begitu, yang mencoba, ya sudah berhasil mempengaruhi 5 pengurus untuk tidak hadir pra undangan, tetapi melalui sekjennya datang di acara yang banyak hal yang nggak bisa kita ceritakan. Wah, ada banyak hal yang sebenarnya seru menurut saya, itu pun tidak bisa mempengaruhi, Mas. Sehingga rekomendasinya bisa kita lihat bersama tadi, merekomendasikan untuk selambat-lambatnya 1 bulan ke depan. Artinya minggu depan juga sudah boleh Monas, atau 2 minggu yang akan datang sudah boleh Monas. 1 bulan itu kan selambat-lambatnya, katakan begitu. Itu sebuah keputusan yang menurut saya betul-betul Allah yang mengendaki, Mas. Bukan para mursyid dan bukan para pengurus. Karena seperti mengalir saja, Mas. Semua acara tarekat ini sesuai dengan suasana organisasi dan amaliyah para guru-guru kita. Tapi yang jelas dari sini, power PBNU nampak, dan sekali lagi, kehadiran Habib Lutfi di PBNU itu bermanfaat untuk menguatkan Torekoh di PBNU. Tapi kebermanfaatannya itu tidak bisa dilepaskan dari berkah Kiai-Kiai Nusantara, Mas. Dari berkah Mbah Hasim, dari berkah Kiai-Kiai Nusantara. Sehingga ketika Habib Lutfi ingin mencoba membangun hegemoni dan relasi kuasa, tentu tidak bisa. Karena dalam posisi apapun, jangankan Habib Lutfi, organisasi-organisasi besar yang mencoba mau menyerang PBNU, mau menyerang NU pun dari dulu nggak pernah ada yang sukses. Apalagi yang notabene Jatman yang masih posisi Banom yang di bawah kepengurusan organisasi pengurus PBNU. Otomatis ini akan sangat mudah dimanage oleh PBNU, dan ini dibuktikan. Ternyata kemarin 15 undangan memenuhi, 15 peserta memenuhi undangan itu menurut saya sudah memenuhi quorum, Mas. Bahkan menurut saya kalau kemarin diputuskan untuk langsung memutuskan siapa penggantinya itu sebenarnya sudah bisa, Mas. Karena sudah Iya, memenuhi iya, iya. quorum. Tapi lagi-lagi PBNU memakai etika Jawa, Mas, etika Nusantara. Dalam kondisi apapun, kalau bisa dirembuk, sebagai bentuk tabayun, sebagai bentuk kemaslahatan, dalam bentuk bagaimana baiknya, dan nuansa silaturahimnya itu betul-betul terasa sesuai dengan undangannya, Mas. Jadi kemarin tuh nuansa silaturahimnya terasa. Cuman agak tidak terasa karena ada utusan sekjen yang datang ini, itu agak sedikit seru. Tetapi tetap saja suasana keulamaan, suasana ketawaduan, suasana etis yang betul-betul dipegang teguh oleh para mursyid, oleh para pengurus Jatman yang menghadiri acara kemarin itu, sehingga terasa damai, tidak ada apa-apa. Sehingga langkah-langkah politis Habib Lutfi itu tidak bisa menembus kebersahajaan para kiai-kiai Nusantara yang hadir di Surabaya kemarin, Mas. Baik, Ki Ubed, bahwa memang kalau diperbolehkan mungkin mengambil video, saya kira memang perdebatannya sengit gitu ya. Terutama di situ memang ada sosok sekjen Kiai Haji Dr. Marsudi Suhud yang mencoba untuk ini sekedar informasi gitu kan, berdialektika ya, tentulah untuk kepentingan kepengurusannya. Tetapi memang ini sungguh sangat luar biasa bahwa keberanian dari
para Idara Wusto, kemudian PBNU untuk mengambil sikap dengan munculnya poin 4 ini. Nah, artinya Anda bisa membuat sebuah analisa atau kritik terhadap Dr. Soleh yang mengatakan bahwa Julfa Mustafa, Kiai Julfa Mustafa itu muhibbin, tidak mungkin berani untuk membuat sebuah keputusan di dalam silaturahmi ini. Kira-kira bagaimana nih? Saya coba ke Dr. Soleh sebetulnya, pengen podcast, tapi tidak bisa ya. Silakan. Secara empiris, saya tidak menemukan dari analisis Dr. Soleh itu terjadi pada sosok Kiai Julfa Mustafa. Dan saya tahu persis Kiai Julfa Mustafa itu, ya mohon maaf, saya tahu persis karena dia itu sering komunikasi dan saya betul-betul dari hati ke hati komunikasi itu sering kita lakukan karena memang ada hubungan keluarga. Cuman dalam konteks ini kan masing-masing secara eksistensial memiliki gerakan yang berbeda-beda. Saya di kampung, dia di PBNU, katakan begitu. Tapi terlepas dari itu tidak terbukti, Mas. Artinya apa? Kiai Julfa Mustafa sebagai seorang ulama, sebagai seorang yang berilmu, juga seorang organisatoris, punya kewibawaan eksistensi yang luar biasa. Punya kewibawaan keberadaan, kehadirannya di tengah lingkungan, itu betul-betul punya power, Mas. Di samping didukung oleh power PBNU, sehingga nggak akan berpengaruh apa-apa. Memang saya kemarin sekilas, iya ya, Habib Lutfi sekuat itu apa bisa? Saya sendiri punya perasaan begitu, Mas. Itu, Mas, bacaan saya, Mas. Terima kasih. Ya. Baik, kita mengapresiasi terhadap langkah silaturahmi yang dilakukan oleh PBNU sehingga menghasilkan 4 poin tadi. Dan ini suasana di kediaman Rois Am diikuti oleh unsur Jatman dan PBNU setelah silaturahmi tersebut digelar, dan Rois Am sepertinya saya meyakini bahwa merestui terhadap gerakan keputusan ini. Tidak lagi memberikan sebuah opini-opini lain dan tidak ada opini lain setelah ada 4 poin ini. Baik, Kiai Ubed, ada tanggapan? Ada tambahan, Mas. Justru silakan. Ada tambahan, Mas. Ini di luar pemahaman saya selama ini terhadap Rois Am, Mas. Ternyata Rois Am itu seorang organisatoris yang luar biasa, Mas. Beliau betul-betul terbuka menerima realitas empiris perkembangan organisasi yang dipimpin oleh beliau. Saya suka itu, Mas. Beliau tidak memberikan intervensi, tidak mempengaruhi apapun, semua mengalir lancar di acara Surabaya kemarin itu. Yang saya agak ketawa ketiwi di rumah itu, ternyata beda ya pernyataan Rois Am dalam konteks diskursus rasab dengan dalam konteks Toreko ini. Akhirnya saya punya kesimpulan, oh berarti pernyataan Rois Am dalam diskursus rasab itu sebenarnya cuma hanya tandaan orang tua terhadap anak sebenarnya, Mas. Tidak serius. Jadi Kiai Miftahul Ahyar dalam konteks diskursus nasab itu sebenarnya candaan orang tua terhadap anak, Mas. Tidak serius. Dan Kiai Miftahul Ahyar betul-betul bijaksana mengawal peristiwa terkait dengan fenomena Jatman dalam tanda kutip ini, betul-betul sesuai dengan perkembangan peradaban para kiai di Jatman, Mas. Menarik sekali. Saya suka model Kiai Miftahul Ahyar. Dan saya baru bisa menyimpulkan bahwa Kiai Miftahul Ahyar dalam konteks diskursus nasab itu cuma bercanda sebenarnya, tidak serius. Iya. Terima kasih, Mas. Baik, ini di luar dugaan sebetulnya bahwa PBNU bisa begitu berani men-take over Jatman. Walaupun ini skenarionya adalah usulan-usulan dari Idara Wusto. Dan keberanian PBNU saya kira karena apa? Dinamika di Idara Wusto itu yang sangat kencang, terutama yang dimotori oleh Kiai Halwani tentang pembelokan sejarah, kemudian pembangkangan terhadap organisasi, sehingga Kiai Halwani menjadi sosok penting di dalam skenario pertemuan ini. Dan akhirnya kalau bahasa keren sekarang, Habib Lutfi sebentar lagi rungkan untuk lengser dari Jatman. Baik, saya langsung ke Mas Taufik. Mas Taufik, kemarin kita mengadakan polling, dan polling ini
siapakah sosok paling tepat menurut Anda untuk memimpin Jatman pasca Habib Lutfi? Ini beberapa hari yang lalu ini 9.000 suara. 9.000 suara ini bukan main-main menurut saya. Satu akun, satu vote di ekosistem atau di netizen yang pada suka. Ki Ahmad Halwani, anggota Majelis Ifta Wal Irsyad itu 90%. Kemudian dipilih 90%, kemudian Habib Abdurrahman Assegaf Rois Awal Ifadiyah 3%, kemudian Habib Muhdor Assegaf Katib Majelis Ifda Wal Irsyad 2%, Dr. Kiai Haji Mashudi MAG Sekretaris Jenderal Imdoiyah 2%. Ini Pak Doktor atau Kiai Haji Mashudi yang datang ke acara silaturahmi, dan Tuan Guru Turmudi anggota Majelis Ifta Wal Irsyad 3%. Jika melihat polling ini, sebetulnya bisa saja PBNU itu bisa aklamasi ketika menggelar silaturahmi kemarin, dan silaturahmi kemarin itu bisa disulap untuk membuat sebuah keputusan bahwa secara sah ada caretaker, kemudian juga di situ secara sah dideklarasikan 15 orang yang kumpul atau Idarah Wusto yang kumpul itu sudah sangat representatif. Tetapi ini mencari sebuah solusi organisasi yang sesuai dengan aturan, yaitu masuk ruang pleno, nanti setelah dari pleno kemudian diputuskan secara organisatoris. Artinya kekuatan hukumnya sangat kuat. Baik, kembali kepada sosok Kiai Halwani. Ini pandangan Anda. Menurut netizen ini 90% itu yang layak untuk memimpin Jatman ke depan. Bagaimana Mas Taufik? Ya, jadi situasi yang terjadi di Surabaya dan perkembangan di luar itu memang sesuatu yang sangat menarik. Dan kalau kita padukan, itu ada titik temu antara kehendak dari para pengurus Idarah Wusto terutama dan para mustamiin serta para hadirin yang di forum itu, yang semestinya sudah menghendaki bahwa ke depan Jatman harus dipimpin oleh Kiai Halwani. Nah, ini merupakan satu proses yang saya kira sudah mulai mengkristal. Namun secara organisatoris akan terjadi kesalahan yang lumayan fatal seandainya kemarin di forum silaturahmi terus langsung disulap menjadi forum muktamar, ini legal standing-nya tidak tepat. Maka keberhati-hatian dari Pak Zulfa sebagai Ketua Umum Bidang Agama dengan sekjennya, sekretarisnya Mas Lukman ini menjadi satu potret bahwa itulah step-step yang secara normatif sudah dilaksanakan oleh PBNU. Maka suara-suara yang sudah mengkristal kepada Kiai Halwani itu dijadikan sebagai rekomendasi penting yang ke depan akan digodok lebih matang. Nah, persoalan pribadi Kiai Halwani, saya kira publik sudah memberikan satu respon yang luar biasa. Pertama, bahwa Kiai Halwani memang sejak awal sudah berkiprah lebih dalam terkait dengan ketorikahan di lingkungan Nahdlatul Ulama, apalagi bapaknya yakni Kiai Haji Halwani dari Berjan itu adalah sosok yang juga sejak awal membidani tarikah, mulai dari Jatmi sampai munculnya Jatman. Itu beliau bapaknya yakni Pak Nawawi, Kiai Nawawi itu sudah mulai kiprah di situ dengan beberapa muslim-muslim yang lain. Nah, saya kira tidak terlalu aneh ketika sekarang para mursyid juga para pengurus di Idarah Wusto memberikan kepercayaan kepada Kiai Halwani, walaupun ini masih dalam proses polling. Tapi saya punya keyakinan ke depan seandainya dijadikan di forum muktamar yang insya Allah akan diadakan di Semarang, saya kira tidak jauh dari itu ya pilihan dari masing-masing nanti peserta muktamar Thoriqoh yang akan difasilitasi oleh PBNU. Dan sekali lagi bahwa pribadi Kiai Halwani saya cukup respect, dan saya pernah dekat dengan beliau dulu ketika beliau maju sebagai calon Dewan Perwakilan Daerah, kira-kira tahun berapa tuh, waktu bareng-bareng dengan Bu Nyai Sahal Mahfud, dan alhamdulillah kedua-duanya jadi anggota DPD, dan saya waktu itu sangat paham tentang siapa dan bagaimana Kiai Halwani. Beliau sangat mumpuni lah untuk mengelola Jatman ke depan lebih baik. Saya kira itu, Mas.
Baik, gimana, Ki Ubed? Ini, tadi pandangan Topik seperti itu. Kalau pandangan dari netizen itu sudahlah, jangan banyak diskusi, PBNU sudah ditetapkan saja, Ki Holwani kemarin itu. Bagaimana, Ki Ubed? Iya. Speakernya, Ki. Jadi Mas, Kiai Halwani itu dari sisi yang tadi disampaikan oleh Pak Taufik, itu memang sangat sangat bisa dipahami oleh banyak orang. Tapi ada yang lebih menarik menurut saya terkait dengan Kiai Halwani, yaitu dia adalah sosok yang membumi, Mas. Artinya membumi itu banyak orang yang memang dia itu kan dalam konteks ini kan khalifah atau mursyid tarekoh yang diikuti oleh banyak orang. Dan rata-rata yang beat kepada beliau itu karena keinginan atau firasat-firasat para santri untuk ikut beat kepada beliau, Mas. Tidak ada langkah-langkah politis beliau khusus dalam konteks pengelolaan torekoh. Selain memang beliau selain tinggal melanjutkan, juga telah mengembangkan tradisi tarekat di seluruh Indonesia ini dan memiliki jamaah yang sangat banyak dan membumi. Saya katakan membumi itu apa? Semua yang beat di Kiai Halwani itu alamiah, sesuai dengan panggilan hati nuraninya masing-masing, Mas. Berbeda dengan Habib Lutfi, unsur-unsur politik di dalam tarekat itu memang tinggi. Ya, misalnya kalau ada seorang mursyid yang wafat, itu putranya langsung diminta untuk beat kepada Habib Lutfi. Ini kan sebenarnya dalam tanda kutip ada nuansa politis untuk membangun sentralitas kepengurusan tarekat dan sekaligus sistem kemursidan di dalam tarekat. Jadi nuansa kealamiahannya itu tidak sekuat proses kealamiahan tarekat yang selama ini dikembangkan oleh Kiai Halwani. Dan simpulannya Kiai Halwani adalah sosok mursyid yang memang sudah sangat membumi, Mas. Selain beliau juga mengawal organisasi ini, karena memang organisasi ini juga tidak terlepas dari leluhur beliau, awal pendiriannya. Makanya beliau tahu persis ketika akan dibelokkan, beliau cukup dengan kalimat yang sangat tegas dan lantang, jika engkau membelokkan sejarah, sejarahmu akan dibelokkan oleh Allah. Baik, Mas Taufik, ini dinamika Jatman dengan PBNU kemudian di take over sama PBNU dan proses selanjutnya adalah pleno, kemudian juga munas, kemudian nanti digelar muktamar. Ini kira-kira dinamikanya akan seperti apa dan harapan Anda sebagai praktisi hukum itu seperti apa? Ya, jadi kalau melihat situasi yang ada di lapangan hari ini, itu saya kira masih ada kemungkinan dinamika yang akan berkembang dalam proses menuju ke muktamar. Terutama karena ada kubu yang masih pro dengan Habib Lutfi dan ada kubu yang pro dengan Kiai Halwani. Kedua kubu ini saya kira ke depan tetap masih ada geliat pergesekan. Saya masih melihat itu. Akan tetapi itu tidak jadi bermakna ya karena secara prinsip ini sudah di-take over oleh PBNU. Sehingga NU tinggal ya jalan sesuai dengan aturan main. Maka di situ penerapan aturan rumah tangga pasal 19 dan pasal 28 ini menjadi legal standing dilaksanakannya muktamar besok. Sehingga apapun hasil muktamar ke depan itu tidak bisa disangkal oleh siapapun karena PBNU sudah on the track melakukan langkah-langkah ini. Dan apapun nanti yang akan terjadi kepada PBNU saya berpesan untuk tetap konsisten dengan apa yang sudah terjadi selama ini dan harus tetap on the track, ada pada legal standing yang ada pada anggaran rumah tangga maupun anggaran dasar Nahdlatul Ulama. Saya kira itu yang harus Ya, terjadi ke depan. Terima kasih. artinya kalau on the track kemudian sesuai dengan legal standing ini akan menutup kemungkinan adanya judgement tandingan lah versi yang tidak setuju dengan PBNU. Ya, itu akan mengamputasi kemungkinan munculnya gerakan sempalan. Ya, walaupun dalam tanda kutip mereka sudah punya ahu, itu nggak akan bermakna. Ya, nanti akan dibatalkan demi hukum oleh Kementerian Hukum dan HAM. Maka yang terjadi adalah bahwa
judgement yang diputuskan dalam muktamar ke depan itu adalah judgement yang sah. Selebihnya tidak ada, gitu Mas. Oke, saya pengen tandaskan lagi. Kemarin kan di dalam kop surat kan ada AHU. AHU itu bisa dibatalkan dan apa kekuatan hukumnya bagaimana ini setelah melihat fenomena sekarang ini? Semestinya langkah yang paling tepat, PBNU segera mengajukan pembatalan ke Kemenkumham terhadap AHU yang telah dibuat oleh Jatman. Ya, karena itu pertama menyalahi ADART NU. Yang kedua, bahwa seandainya orang yang kecewa, terutama dengan kawan-kawan akan menghidupkan AHU lagi, itu nanti bisa terbantahkan oleh ketentuan yang lebih besar, yakni anggaran dasar dan anggaran Nahdlatul Ulama. Jadi kita nggak usah khawatir tentang kemungkinan akan terjadi dualisme Jatman. Tidak akan pernah terjadi itu. Terima kasih. Oh, jadi tidak akan ada dualisme Jatman kan jika PBNU mengajukan surat keberatan kepada Menkumham untuk Ya, betul. membatalkan AHU tersebut. Lalu bagaimana dengan akta notaris ini, Mas Taufik? Itu secara otomatis ya dengan dibatalkannya AHU ya, nanti akta notaris pun akan segera dibatalkan. Ya, maka judgement yang nanti akan diproduk oleh Muktamar Semarang itu judgement yang sesuai dengan kaidah-kaidah kebanoman Nahdlatul Ulama. Gitu, Mas. Ya. Ya, terima kasih Mas Taufik, terima kasih Ki Obed. Ki Obed ada closing statement terakhir? Saya ngikuti closing statement-nya Pak Taufik yang terakhir menarik itu, Mas. Karena dalam posisi apapun, Jatman yang sudah mengeluarkan mengusulkan Kemenhum AHU tadi itu sudah untung tidak dikasuskan, Mas. Sebenarnya itu bisa dikasuskan, itu kan bentuk kejahatan itu, Mas. Jadi menariknya itu lebih gampang. Jadi harusnya pihak Jatman dalam kepengurusan Habib Lutfi itu harus bersyukur pada Allah tidak dikasuskan PBNU. Karena itu melanggar aturan undang-undang, karena pencurian organisasi, Mas. Namanya itu apa? Plagiasi melalui prosedur yang sah sampai seberani itu. Oh, itu kalau digugat itu bisa, Mas. Saya nggak tahu. Saya kira Pak Taufik juga akan membenarkan pernyataan saya. Artinya apa? Bisa. PBNU bisa. Halo? Lanjut, Bisa, Mas lanjut. Taufik? Ya, harusnya bisa. Tapi kan PBNU baik, nggak mungkin menggugat PBNU. Artinya apa? Pihak Habib Lutfi itu sudah harusnya bersyukur, tidak digugat itu sudah syukur membuat AHU itu. Yang penting nanti pelepasannya saja tidak jadi masalah. Gitu aja Mas Uzo. Oke, Mas Taufik tandaskan bahwa itu memang bisa digugat ketika katakan itu kan AHU itu masih berlaku atau tidak atau masih berfungsi apa tidak? Itu bisa digugat sebagai delik hukum? Iya, prosedurnya tinggal pembekuan, Mas. Jadi AHU itu pembekuan terhadap Kemenkumham, sehingga AHU itu tidak akan pernah berlaku lagi. Itu aja, mekanismenya sangat simpel. Ya. Oh, simpel. Jadi setelah pembekuan oleh PBNU, kemudian tidak ada ini ya, tidak ada gugatan hukum lain sebagainya ya? Ya, tidak perlu saya kira, biar lebih simpel gitu. Oke, siap. Oke, terima kasih. Jadi dengan adanya penerbitan akta notaris, kemudian juga AHU yang dibuat oleh kepengurusan Jatman Habib Lutfi, itu tidak akan berpengaruh terhadap proses yang akan dilakukan oleh PBNU dan Idaroh Jatman, yaitu menggelar pleno, kemudian menggelar munas, kemudian menggelar muktamar untuk pemilihan ketua Jatman baru. Dalam posisi ini artinya Habib Lutfi menurut Anda ini semakin tergusur atau semakin terlempar untuk menjadi ketua Jatman kembali atau seperti apa? Saya tunggu komentarnya netizen, dinamikanya, dan kita coba akan membuat sebuah polling bagaimana eksistensi Habib Lutfi versus Ki Holwani. Apakah head to head kedua orang ini seperti apa menurut netizen